Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Jabar dan kita sedang bersama Bapak Iwa Karniwa selaku Sekda Pemprov Jawa Barat. Kita sedang membahas mengenai pengendalian harga jelang bulan Ramadan. Dan Pak, kita telah membahas sebelumnya mengenai kenaikan harga jelang bulan Ramadan. Sebenarnya apakah dalam kenaikan harga ini ada oknum di tingkat pedagang, Pak? Ya, sebetulnya kenaikan harga itu dipengaruhi oleh kurangnya pasokan. Kurangnya pasokan ya? Pasokan barang ke pasar ya. Nah, dan yang kedua adalah terganggunya distribusi. Adapun sinyalemen kemungkinan adanya penimbunan oleh pengecer di pasar gitu ya, itu relatif kecil mengingat kita sekarang sudah ada Satgas Pangan Polda Jabar dan memang secara baik itu intelijen maupun juga lapangan itu cukup ada shock terapi kepada pedagang dengan beberapa kejadian tempoh hari, sehingga saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Kapolda dan jajarannya. Sehingga dengan demikian maka untuk solusi yang sedang dan akan terus kita lakukan untuk bagaimana menerobalkan harga sembako ya, termasuk dalamnya bawang putih maupun juga bawang merah, maka kita berkoordinasi dengan semua pihak terkait supaya pasokan mengenai sembako itu tersedia di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba juga distribusi barangnya itu juga lancar sampai ke pasar dan kepada konsumen. Nah, dengan demikian maka ini bisa dipastikan harga-harga akan kembali normal menuju harga yang wajar yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Oke, Pak, berbicara mengenai pasokan, bagaimana dengan pasokan kebutuhan pokok untuk wilayah Jawa Barat sendiri? Sampai saat ini apakah masih normal semuanya? Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan yang terakhir yang dilakukan oleh tim, termasuk juga saya memantau secara tidak langsung, impor dari pasar induk Caringin sampai dengan saat ini itu masih dalam kondisi normal. Nah, kecuali mungkin yang mendekati hari Ramadan, yaitu H-5 sampai dengan H-3 yang menentukan harga di bulan Ramadan. Karenanya banyak para pedagang yang pulang kampung untuk ziarah ke makam keluarga. Nah, ini mungkin ini fenomena di tahun kemarin gitu ya. Jadi H-5 dan sampai dengan H-3. Ini banyak para pedagang yang mudik dulu untuk ziarah biasanya. Nah, ini mungkin sehingga terbatasnya penawaran ya Pak ya. Penawarannya terbatas, permintaannya menjadi tinggi mungkin. Betul. Jadi kalau penawarannya permintaannya banyak, hukum permintaan dan penawaran sedikit, tadi itu ya, itu akan menjabat harga menjadi tinggi. Oke. Nah, kalau secara khusus nih Pak untuk pasokan daging dan juga beras, karena mungkin mau masuk bulan Ramadan orang lebih banyak menyediakan daging-dagingan seperti itu, Pak, bagaimana? Alhamdulillah pasokan komitmen dari pemerintah ya dalam ini, baik itu pemerintah Pak Jokowi melalui Pak Menteri Perdagangannya, itu bahwa pasokan sudah dikonsolidasikan dengan semua pihak terkait. Alhamdulillah dalam kondisi aman. Jadi apabila nanti wilayah ada kekurangan, maka segera akan dilakukan operasi pasar sehingga harga bisa kendalikan dalam kondisi yang wajar. Nah, sehingga dengan demikian maka alhamdulillah sampai dengan saat ini harga 9 bahan pokok itu kondisi aman, dan kepada masyarakat gak usah khawatir, kita harga tersebut ataupun barang-barang tersebut standby dan siap untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Jawa Barat. Oke, baik Pak. Baik, kita ke pokok intinya nih Pak. Karena memang harga kebutuhan pokok khususnya sembako mungkin saat ini terkadang mengalami kenaikan namun turun lagi, jadi tidak stabil. Untuk mengantisipasi dari pengendalian harga tersebut, apa sih Pak strategi pengendalian harga yang dilakukan oleh Pemprov Jabar? Strategi yang dilakukan oleh Pemprov Jabar tentu melakukan koordinasi yang secara simultan dengan pihak-pihak terkait. Dan di kita ada forum koordinasi pengendalian inflasi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, forum ini bekerja alhamdulillah sangat efektif dan tentu juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak pelaku usaha, baik itu dalam bentuk distributornya, pedagang sedangnya maupun juga sampai ke pengecer. Dan dengan demikian maka berdasarkan pengalaman tahun 2016 bahkan 2017 akan kita coba lebih baik lagi, maka itu udah jauh hari udah kita bisa antisipasi. Jadi sembako kita komunikasi dengan pihak-pihak dari produsen, lalu kebutuhan dan kenaikannya udah kita prediksi. Selanjutnya maka barang-barang tersebut digelontorkan ke pasar
sehingga dengan demikian maka harga bisa tetap stabil. Sebagaimana halnya kemarin tempo hari juga saya sampaikan mengenai bawang putih. Nah sekarang kondisi terakhir di pasar udah kondisi dalam harga yang wajar. Harga normal ya. Nah apakah itu ada pengendalian secara khusus Pak? Karena memang apabila tadi Bapak menyampaikan bahwa harga daging dan beras dalam kondisi yang stabil, namun berbeda dengan bawang putih karena sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apakah ada pengendalian khusus? Ada. Pengendalian khususnya itu adalah bagaimana melancarkan pasokan. Lalu yang kedua, bagaimana melancarkan distribusi. Distribusi kembali lagi ya kepada pasokan dan distribusinya tadi. Pasokan dan distribusi. Dengan demikian maka kembali itu akan menjadi lancar dan harga menjadi stabil. Ini langkah-langkah yang signifikan yang kita terus lakukan dan ternyata efektif untuk meredam kenaikan harga di lapangan. Oke Pak. Nah kita tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada oknum dari pedagang yang nakal. Dari Pemprov sendiri antisipasinya seperti apa? Antisipasinya tentu untuk masalah yang mengarah kepada kriminal, pidana, tentu sesuai dengan tupoksi ada di Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda udah membentuk tim Satgas Pangan mulai dari intelijennya sampai kepada penindakannya. Oke, ada tim dan khusus ternyata untuk itu ya Pak? Ternyata penindakannya kemarin dilakukan oleh Bapak Kapolda dan jajarannya itu cukup efektif membuat jerak di lapangan. Sehingga kemungkinan tidak akan berani lagi. Nah sekarang tinggal kita fokus bagaimana kita pasokannya yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, jaringan distribusinya juga kita pantau secara ketat. Dan yang ketiga, diminta kepada seluruh masyarakat belilah barang sesuai kebutuhannya. Jadi jangan karena mau masuk bulan Ramadan lalu semua persediaan di lebih banyak lagi ya. Iya, jadi belilah sesuai dengan kebutuhan dan wajar, sehingga dengan demikian maka tetap harga dalam kondisi yang wajar dan terkendali. Oke, baik Pak Iwa. Namun secara menyeluruh begitu ya Pak, apakah stok pangan di wilayah Jawa Barat untuk menghadapi Ramadan dan khususnya untuk Lebaran nanti itu sudah diprediksi sudah aman semua? Apakah mungkin dari Bulog Provinsi Jawa Barat sudah meyakinkan, sudah koordinasi sebelumnya atau bagaimana? Ada 3 sembako yang sangat signifikan ya untuk penurunan harga-harga dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah daging sapi, daging ayam dan juga beras. Nah khusus untuk daging ayam itu kita ada 50 juta ekor lebih atau setara dengan 40.284 ton. Sedangkan untuk penyediaan sebanyak 95 juta ekor atau setara dengan 76.400 ton. Jadi terdapat surplus sebanyak 45.000 ekor setara dengan kebutuhan 36. Jadi kepada masyarakat gak usah khawatir. Jadi kebutuhannya ada sekitar 50.000, kita udah ada penyediaan sebanyak 90 juta ekor. Jadi ada sekitar 45.000 juta ekor yang tersedia oleh kita. Jadi dengan demikian maka gak usah khawatir masyarakat. Lalu yang kedua mengenai telur ayam juga sebanyak 42.783 ton. Dan persediaan sebanyak 19.000 ton sehingga terjadi defisit. Nah, untuk yang defisit ini ya untuk telur ayam ini kita upayakan penanggulangannya dipenuhi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Medan dan Lampung. Jadi nggak usah khawatir juga nanti beli telur banyak-banyak. Jadi kita juga akan dorong untuk dari yang surplus yaitu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Medan dan Lampung untuk kekurangan telur. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan daging sapi adalah sebanyak 61.377 ekor atau setara dengan 11.000 ton lebih. Nah, sementara persediaan dari lokal Jabar sebanyak 33.028 ekor atau setara 6.279 ton. Sedangkan stok di feedlot itu 15 feedlot di Jabar adalah 56.980 ekor atau setara 10.826 ton. Sehingga persediaan daging sapi sebanyak 90.000 ekor setara dengan 17.105 ton. Jadi terdapat surplus juga untuk daging sapi, alhamdulillah. Untuk Jawa Barat biasanya daging sapi ini di Jawa Barat itu relatif kurang. Sekarang daging sapi surplus untuk kebutuhan Jawa Barat, sehingga dengan demikian tenang, jadi nggak usah ini masyarakat di Jawa Barat ini ya. Jadi sudah dari pemerintah provinsi sudah dipersiapkan begitu ya Pak? Dipersiapkan kita berdasarkan data-data dari Bulog, dan Bulog juga mempersiapkan sebagai buffer stok gitu ya
apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dilempar ke pasaran. Iya, karena kan Pak mungkin di hari Lebaran nanti semua orang akan lebih banyak membeli daging begitu ya Pak. Iya, Nah, iya. lalu bagaimana Pak jika yang telah dipersiapkan ternyata habis lalu terjadi kekurangan gitu ya Pak, kekurangan dan juga kelangkaan di pasar. Apakah Bapak akan dan tim dari Pemprov akan melakukan operasi Ya, pasar? ya tentu kita kan sebelumnya kita udah memprediksi ya bahwa kebutuhan daging itu sekian. Nah, sementara yang kita eh, ini kan adanya sekian, artinya harusnya surplus nih hitungannya. Oke. Ini ada apa? Oke. Kita bisa Berarti harus telusuri, diselidiki berarti dulu di ya sini Pak. ada semacam ada hal yang aneh. Nah, kalau aneh kita telusuri, nanti ada Satgas Pangan dari Polda untuk turun, jangan sampai ada penimbunan nih. Nah, seperti itu. Karena kita Dikhawatirkan udah adanya prediksi penimbunan dan tadi. biasanya prediksi kita itu gak meleset. Tidak meleset karena kan kita udah hitung dengan jumlah penduduk, jumlah kebutuhan, kebiasaan makannya gitu ya. Dengan demikian maka hitungan kita relatif mendekati akurat. Dengan kebutuhan sekian, persediaan yang ada sekian, tiba-tiba nanti langka nih ada apa? Nah, kita udah bisa mendefinisikan ini langsung kita operasi. Jangan-jangan ini ada penimbunan. Nah, seperti itu. Jadi udah sampai bisa menyimpulkan seperti itu dan umumnya biasanya tepat. Oke Pak, jadi dari pihak pemerintah provinsi sudah sangat mengantisipasi, Ya, insya Allah, begitu ya Pak, insya Allah. ketika nanti meleset dan juga terjadi kelangkaan pasar, tentunya ada hal yang mungkin Ada, tidak kita ada sesuai buffer. dan akan segera diselidiki, begitu ya Pak. Ya. Oke Pak, kemudian Pak selanjutnya apakah bagaimana dengan pengawasan kebutuhan pokok untuk apakah sudah aman dikonsumsi begitu Pak? Ya, insya Allah setiap daging ataupun ayam itu tentu melalui satu tata cara lab dan juga dari dokter hewan dan juga dokter yang lainnya bahwa ini untuk aman dikonsumsi. Dengan demikian maka kita sebelum dilakukan ini dilakukan tes beberapa lagi sesuai dengan ketentuan. Nah, dengan demikian masyarakat juga dipastikan aman. Nah, menjelang di pasar juga dilakukan sampel, beberapa sampel barang-barang yang apakah kadaluarsa ataupun yang lainnya. Nah, dengan demikian masyarakat juga harus mendapatkan satu informasi mana daging yang bagus, mana yang daging yang udah lama, dan sebagainya juga dikasih informasi-informasi lanjutan sehingga dengan demikian pada saat belanja juga dicek dulu lah barangnya kan itu. Dan diharapkan juga kepada pengusaha jujurlah dalam berdagang, gitu ya, sesuai dengan yang ini karena mau ambil untung tapi sebetulnya nanti buntung apabila ketahuan oleh aparat kan. Di samping juga nanti dihukum juga nanti didenda dan lain sebagainya. Jadi tetap harus ada dari kedua belah pihak ya Pak. Ada kedua pedagangnya pihak. harus jujur dan baik dan kita sebagai pembeli juga harus menjadi smart buyer begitu ya Pak. Hati-hati. Oke Pak. Lalu terakhir Pak, himbauan dan juga mungkin harapan dari Pak Iwa sendiri mengenai harga jelang Ramadan ini inginnya seperti apa? Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi yang bekerja sangat serius, kepada Bapak Kapolda dan jajarannya, kepada asosiasi. Terima kasih yang selama ini teman-teman tidak hanya mengandalkan keuntungan tetapi juga keuntungan yang wajar juga jangan sampai juga masyarakat dikorbankan. Betul. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan juga kepada masyarakat belanjalah sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Yang ketiga, mari kita terus melakukan satu upaya pengendalian inflasi secara baik dan alhamdulillah tim sudah memprediksi kebutuhannya berapa, pasokan yang tersedia apa, persediaan yang tersedia ada berapa, dan apabila tidak ada lakukan segera antisipasi ke lapangan untuk melakukan penyelidikan dan sekaligus juga disiapkan bumper untuk menggelontorkan ke pasar sehingga harga kembali stabil dan masyarakat tidak dirugikan. Oke baik, sekali lagi terima kasih Pak Iwa untuk waktunya Pak. Dan saudara, demikian perbincangan kami pada pagi hari ini. Tentunya harapannya agar kedepannya jelang bulan Ramadan dan juga jelang Ramadan nanti kondisi perekonomian di Jawa Barat masih tetap stabil dan juga harga tidak melambung cukup pesat begitu ya Pak. Ya. Terima kasih saudara atas perhatian Anda, jangan kemana-mana karena usai jeda Kompas Jabar akan kembali dengan informasi menarik lainnya.